Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Belajar tuntas matematika 100%. Baik, karena belajar tuntas ini kita hanya membahas soal-soal. Misalkan ada soal diketahui, ya, diketahui misalnya barisan aritmetika, saya singkat aja begini ya, barisan aritmetika misalnya ini ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Nah, lalu dari barisan ini ada pertanyaannya begini, ditanyakan misalnya nih, yang pertama ada ditanyakan yaitu beda, ya, beda, ditanyakan yaitu U, misalnya U11 ya, misalnya ini U11. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, maka pertama-tama kita harus tahu dulu rumus beda itu. Nah, jadi rumus beda yaitu U kedua dikurangi dengan U pertama, U ketiga dikurangi U kedua, begitu seterusnya ya. Nah, sementara untuk rumus mencari UN itu, rumus mencari UN, nah ini rumusnya, yaitu A ditambah dengan kali N kurang 1, lalu dikali dengan beda. Nah, itu. Nah, kalau ini kita mau cari bedanya, berarti penyelesaiannya begini. Nah, maka penyelesaiannya untuk A ini berarti kan U2 dikurangi dengan U1 atau U3 dikurangi dengan U2. Nah, kita cari dulu. Misalnya nih, U2 4 dikurangi dengan U1-nya, yaitu 2. Nah, kalau kita mau lanjut juga berarti U3-nya itu adalah U4 ya, U3 dikurangi dengan U2. U3-nya 6 dikurangi dengan U3 yaitu 4. Nah, dan seterusnya, ini hasilnya adalah 2. Berarti bedanya barisan aritmetika ini adalah 2. Nah, sekarang kita mau cari nilai U11. Berarti kita cari nilai U11. Nah, rumusnya kan A ditambah dalam kurun N kurang 1 kali beda. Nah, kalau gitu kita langsung aja di sini, berarti A-nya tadi adalah, A ini adalah suku pertama. Nah, suku pertama 2. Nah, 2. Lalu ditambah, nah, N, UN berarti U11. Berarti ini 11 dikurang 1. Nah, tadi bedanya berapa tadi? Yaitu 2. Nah, sehingga kita sederhanakan ini 2 ditambah ini 11 dikurang 1 sama 10 kan? Nah, 10 dikali 2 20, ya kan? 20. Berarti sama dengan, kita jumlahkan ini sama dengan 22. Oke, dipaham ya? Oke, saya kira begitu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Diketahui U4 110 dan U9 150. Yang ditanyakan itu adalah U ke 30. Nah, cara penyelesaiannya ini pada contoh yang pertama tadi sudah dipahami ya, bahwa rumusnya itu bagaimana mencari UN ya. Nah, sekarang
Kita lihat dulu. Kita uraikan dulu satu persatu begini. U4. Ini 4. Itu sama dengan A ditambah. Ini ada 4 kan? UN 4 dikurang 1. Lalu dikali B sama dengan 110. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kita buat sini U9. U9 yaitu A ditambah dengan 9 dikurang 1 dikali B sama dengan 150. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih paham ini kan kita bisa buat begini dia kan. Bisa kita buat begini. Berarti A ditambah. Ini kan 4 dikurang berapa? 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 kali B berarti 3B. Itu ya. Nah, sama dengan 110. Kan? Nah, sekarang ini A ditambah 9 dikurang 1 8 kali B berarti 8B sama dengan 150. Oke, ya. Nah, kita mau cari dulu bedanya ya. Nah, kita mau cari bedanya atau mau cari A-nya juga boleh. Nah, caranya gini. Jadi caranya gini. Kita tulis dulu begini. A ditambah 3B sama dengan 110. Ini kan. Nah, bisa di bawah ini bisa A ditambah 8B sama dengan 150. Oke. Kan. Kalau A-nya kita mau cari langsung aja coret, tapi kalau B-nya kita mau kalau B-nya mau dicari, coret aja A-nya. Nah, misalnya kita mau cari B-nya dulu ya. Nah, kalau mau cari B-nya, nah, berarti kalau mau cari B-nya, berarti kita buat begini dulu. Kita buat begini. Nah, kalau dicari misalnya A-nya, langsung aja coret. Nah, tapi kalau kita mau cari A-nya dulu, berarti ini harus ini. Ini kan udah sama nih. Lebih gampang lagi kan? Nah, langsung aja coret begini. Berarti kurang. Nah, kalau dikurang kan ini coret nih. Kan? Nah, berarti sini sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Minus 5B. Gitu ya. 15B. Nah, sama dengan 110 dikurang ini sama dengan 40 minus 40. Nah, berarti B sama dengan minus 40 dibagi dengan minus 5. Berarti bedanya ini sama dengan berapa itu? 8. Nah, ketemu kan? Ketemu bedanya adalah 8. Nah, sekarang kita mau cari A-nya, suku pertamanya. Nah, caranya tinggal ini, pilih apakah ini mau kita buat ini atau ini, terserah. Misalnya kita mau ini ya, berarti A ditambah 3B sama dengan 110. Nah, kita masukkan B-nya ini sini, berarti A ditambah 3 dikali 8 sama dengan 110. Nah, kita kali dulu. A ditambah 3 kali 8 24 sama dengan 110. Gitu kan? Nah, berarti kita cari A-nya. Berarti A-nya itu sama dengan 110. Ini pindah ruas. Pindah ruas jadinya
plus jadi menjadi minus 24. Nah, berarti A-nya sama dengan 86 ya. 86. Oke. Oke ya. Nah, sudah diketahui B-nya, A-nya. Nah, tinggal kita mencari U30. Berarti kita cari U30. Nah, U30 suku pertamanya tadi berapa? 86. 86. Nah, ingat rumusnya ya. U ke 30. 30 dikurang 1. Nah, bedanya berapa? Bedanya 8. Ya. Nah, kita sederhanakan ini dulu. 86 ditambah, ini kita kurang dulu, sama dengan 29 dikali 8. Berarti 86 ditambah 232 ya. 29 kali 8. Maka sama dengan 318. Nah, maka ini sukunya. Paham ya? Oke, saya kira itu ya. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke nomor 3, soal nomor 3. Di sini diketahui deret aritmetika ya. Ini saya singkat dengan DA. Ini namanya deret aritmetika. Nah, deret aritmetika 3, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat deret ini kan bedanya 22 ya. Nah, 3 dikurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, 7 dikurang 3 juga 2. Ya, berarti bedanya 2. Tahun ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Maksudnya ada 5 suku nanti di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ini suku berapa di sini? Nah, kita harus cari dulu ini berapa suku berapa di sini. Nah, kalau kita mau manual, kan langsung aja tambah 2 berarti 9 kan? Nah, nanti itulah dijumlah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Itulah jumlahnya. Itu yang secara praktisnya. Tetapi kalau misalnya ditanyakan itu adalah 10 atau 100 suku pertama, itu tidak bisa kita manual. Kalau manual kan nanti nilainya menghitungnya ini banyak ya. Nah, makanya kita gunakan rumus. Nah, rumus untuk deret aritmetika itu ya. Rumus untuk deret aritmetika yaitu Sn sama dengan ya N per 2 buka kurung 2A ditambah dengan N kurang 1 dikali beda. Nah, itu ya, itu rumusnya. Deret aritmetika. Nah, sekarang kita mau cari ini jumlah 5 suku pertamanya. Jumlah 5 suku pertama. Nah, berarti kita mau cari ya ini. Nah, cari ini adalah suku ke jumlah 5 suku. Berarti Sn. N. Berarti sini berapa? Berarti 5 per 2. Gitu ya. Lalu 2 A ini adalah suku pertama, berarti dikali 1 ditambahkan gitu kan, buka kurung lagi N nya itu berapa tadi? 5 ini 5 kan, dikurang 1
Lalu bedanya berapa tadi? 3 dikurang 1, 2. 5 dikurang 3, 2. Dan berarti 2. Oke ya. Nah, sekarang S 5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 kali 1, 2. Lalu ditambah 5 kurang 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 2, 8. Kan gitu kan? Nah, berarti S jumlah 5 sukunya 5 per 2. Ini tambah 10. Kan gitu kan? 2 tambah 8, 10. Berarti S jumlah 5 suku berarti 5 per 2 kali 10. Kali 10. Berarti S5 sama dengan 50. Ya kan? Nah, 50 per 2. Berarti sama dengan 25. Nah, bisa anak-anakku sekalian menjumlah. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nanti tambah 9 di sini kan. Nah, itu berarti nanti jumlahnya 25. Oke. Paham ya? Oke. Ya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa dimengerti dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Diketahui barisan geometri, saya singkat dengan BG, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya ya. Ditanyakan adalah U ke-6. Ditanya ini adalah U ke-6. Berapa nilainya ini? Nah, U ke-6 di sini berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 6 di sini berapa? Nah, untuk kalau manualnya ini bisa saja. Ini kan bisa 32. Karena ini bedanya 2 kan langsung dikali 2 aja ya. Nah, cuma kalau misalnya ditanyakan itu adalah U10, U100. Nah, itu yang repot. Nah, sekarang rumusnya ini. Rumus untuk barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R. R ini berpangkat N dikurang 1. Nah, itu rumusnya ya. Itu rumusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah U ke-6. Nah, kalau begitu kita bisa U6 itu adalah ini adalah berarti UN A-nya. Nah, untuk A-nya ini kayak gini kan? Nah, rasionya kita cari dulu. Nah, rasio R ini adalah rasio. Nah, kita cari dulu rasionya. Nah, ini berapa? Nah, kita cari dulu rasionya. Rasio itu rumusnya ya, rumus rasio ya. Mencari rasio itu gini. Yaitu U kedua dibagi U pertama. Atau U ketiga dibagi U kedua. U keempat dibagi dengan U ketiga. Dan seterusnya. Dan mempunyai nilai yang sama. Nah, ketika dibagi-bagi itu nilainya sama. Misalnya nih 4 dibagi 2, 2, 8 dibagi 4, 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, sekarang kita cari rasionya dulu ini. Nah, kan sudah diketahui maka rasionya berapa? Rasionya itu atau R kecil ya. R artinya yaitu 4 per 2 sama dengan ini 8 per 4, 16 per 8, 32 per 16. Itu nilainya sama dengan 2. Berarti rasionya 2 ya.
Oke. Nah, sekarang kita mau cari U6. Nah, berarti U6 itu adalah U6 itu sesuai rumusnya kan A-nya berapa tadi? A-nya 2. Artinya suku pertamanya 2. Kita buat 2. Dikali kan? R-nya berapa tadi? 2. Gitu kan? Nah, lalu R-nya itu berpangkat ya. Nah, ini berpangkat berapa? Berpangkat 6. Berpangkat 6. Rumusnya dikurang 1. Nah, berarti U ke 6 itu sama dengan 2. Nah, ini 2 berpangkat 5. Nah, sama dengan 2 kali. Nah, 2 berpangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Berarti sini adalah 32. Nah, baru kita kali. 2 dikali 32 sama dengan 64. Nah, 64. Oke ya. Paham ya? Oke, baik. Ini nomor 4. Nah, sekarang kita ingin melihat soal yang berikutnya ya. Masih juga tentang kita melihat deret. Nah, kita buat sini ya. Oke. Yaitu deret geometri ya. Kita lihat deret geometri. Nah, untuk deret geometri ini harus kita pahami, harus ditahu rumusnya ya, harus ditahu rumusnya. Nah, untuk deret geometri kita lihat dulu contoh soalnya seperti ini misalnya nih. Ada misalnya ini soalnya begini. Ini soal nomor 5 ya. Nomor 5. Diketahui suku ke 2 itu sama dengan 6. Suku ke-6 itu diketahui 96. Nah, ditanyakan adalah jumlah suku pertama. Nah, penyelesaiannya begini. Nah, ini perlu dipahami dulu bahwa ini harus dimengerti. Ini saya kira sudah dibahas pada pertemuan kita yang lalu, di mana kalau R-nya itu lebih kecil daripada 1, maka itu dia punya rumus, yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R berpangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Tapi kalau misalnya R-nya itu lebih besar daripada 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A buka kurung R berpangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu soalnya.
Nah, jadi suku kedua ya. Berarti suku kedua itu sama dengan A dikali R sama dengan 6, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, sementara suku ke 6 itu sama dengan A dikali R berpangkat. Nah, di sini ini kan pangkatnya 6 ya. 6 dikurang 1 ya. 6 dikurang 1 atau gini aja. Kita buat dulu di sini. Ini 6 dikurang 1 sama dengan 96. Nah, ini juga kenapa berpangkat 1 ini? Nah, bisa juga dibuat nih. Ini kan 2 dikurang 1. Berarti ini sama dengan A dikali R sama dengan 6. Kalau di sini berarti sini A dikali R berpangkat 5 sama dengan 96. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita mau lanjutkan carinya, itu berarti sama dengan di sini adalah AR berpangkat 5 dibagi dengan AR berpangkat 1, yaitu 96 per 6. Nah, maka sama dengan di sini sisa, ini coret ya, ini coret nih. Ini coret juga, berarti sisa R berpangkat 4 sama dengan 16. Oke ya. 16. Nah, karena kita ingin mencari R-nya, berarti ini kita sederhanakan R-nya ini. R ini sama dengan akar 4, 16 ya. 16. Nah, akar 16 ini berarti R ini sama dengan 2 ya. Ya, akar 16 sama dengan 2. Oke. Nah, dan kita juga bisa tahu bahwa untuk mengetahui nanti apa namanya nilai A-nya itu ya, ini kan kita coret ini. Untuk nilai A-nya itu kita tinggal masukkan nanti bahwa masukkan ke sini berarti nilai A-nya itu adalah, berarti suku pertamanya itu adalah 3 ya. 3. Nah, 3. Nah, udah kan? Nah, kita tinggal lihat R-nya itu besar enggak daripada 1. Berarti dia R-nya ini lebih besar daripada 1. Berarti menggunakan rumus ini. Oke. Nah, kalau begitu maka suku ke 10 sama dengan A. Ini A. A3 buka kurung R-nya 2 berpangkat 10 dikurang 1. Nah, di sini juga berarti 2 dikurang 1. Maka sama dengan, kita sederhanakan ini berarti 3. Nah, ini 2 berpangkat 10 ini sama dengan 1024 ya. 1024 dikurang 1 sama dengan, ini bagi 1 ya, bagi 1. Nah, karena dibagi 1 berarti ini kan ini sama dengan 3 1000, ini langsung aja dikurang ya. Berarti 1023. Nah, ini dikali ke dalam berarti sama dengan 3069. Oke. Ya. Oke, bisa dipaham ya.
Oke lah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.